Shalom, selamat pagi Naposo menginspirasi. Apa kabarnya saat pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari teman-teman, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur terima kasih untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memberikan kami hikmat sehingga kami boleh mengerti dan memahami. Terlebih melakukan yang kehidupan kami sehari-hari. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya teman-teman, saat pagi hari ini nats Alkitab kita tertulis di dalam Titus 2 ayat 7-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Dan tema kita saat pagi hari ini menjadi teladan. Setiap orang tentunya memiliki sosok yang dikagumi dan diidolakan. Bahkan sosok tersebut seringkali menjadi acuan bagi kita untuk menjadi panutan dan teladan dalam kehidupan kita. Mungkin saja sosok tersebut bisa orang tua kita, pendeta kita, atau bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita. Terkait tentang renungan saat pagi hari ini, kita memiliki sosok yang dapat menjadi teladan bagi kehidupan kita. Siapakah dia? Ya, benar. Pribadi tersebut ataupun sosok tersebut yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah gembala yang tak pernah meninggalkan dombanya yang tersesat. Karena gembala yang baik adalah seorang yang setia terhadap domba-dombanya. Dan hal tersebut merupakan menjadi ciri teladan bagi kita, yaitu kasih yang begitu besar daripada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan bukan hanya hal tersebut, seseorang yang sedang berbeban berat pun ketika datang kepada Yesus, maka Yesus akan memberikan kelegaan baginya. Bahkan begitu banyak hal kebaikan yang boleh kita dapat daripada pribadi Yesus Kristus. Karena Dia adalah sumber kebaikan itu sendiri. Apa yang disampaikan Paulus dalam suratnya kepada Titus? Ya, Paulus ingin menyampaikan, bahkan juga ingin menunjukkan bagaimana menjadi teladan adalah sikap yang penting dalam kehidupan orang percaya. Paulus sendiri ingin Titus menjadi teladan bagi orang lain. Bukan dalam hal berbuat salah atau berbuat dosa, melainkan menjadi teladan dalam berbuat baik, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-7a tadi. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Apa saja perbuatan-perbuatan baik yang Paulus harapkan kepada Titus? Yang pertama, Paulus ingin agar Titus jujur dalam bersungguh-sungguh dalam pengajarannya. Pengajaran di sini menunjukkan pelayanan Titus ke dalam jemaat Tuhan. Titus sebagai salah seorang hamba Tuhan tentunya harus memberikan pengajaran yang baik kepada jemaat yang dilayaninya. Oleh karena itu, Paulus ingin agar Titus menjadi teladan melalui pengajaran yang disampaikan, yaitu pengajaran yang jujur
Dalam artian, apa yang diajarkan oleh Titus pun harus juga dilakukan oleh Titus sendiri. Tidak mungkin seorang hamba Tuhan menyampaikan firman jangan berbohong, sementara ia sendiri masih suka berbohong. Selain itu, Titus juga diharapkan untuk menyampaikan pengajaran yang sungguh-sungguh. Dalam hal ini, sungguh-sungguh berarti serius dan tegas. Apa yang diajarkan kepada jemaat haruslah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jika memang masih ada dosa dalam jemaat, seorang hamba Tuhan yang baik harus berani menegur dan bukan yang membiarkan begitu saja. Jemaat harus dibawa untuk naik ke level pemahaman bahwa sudah saatnya mereka mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak bermain-main lagi. Itu yang pertama yang ingin Paulus harapkan daripada Titus. Dan hal yang kedua, Paulus juga ingin agar Titus sehat dan tidak bercela dalam pemberitaannya. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-8. Pemberitaan di sini menunjukkan pelayanan Titus keluar jemaat, yaitu memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Kristus. Pemberitaan yang dilakukan haruslah pemberitaan yang sehat, yaitu yang berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan dan ajaran-ajaran yang benar. Fokus pemberitaan Injil haruslah terletak pada Injil itu sendiri, yaitu kepada kasih Allah dan pengorbanan Kristus Yesus, dan bukan berfokus kepada sang pemberita Injil atau pada hal-hal lainnya. Selain itu, Paulus mengharapkan agar dalam pemberitaan Injil, Titus tidak bercela dalam pemberitaan tersebut. Tidak bercela ini dapat berarti bahwa apa yang diberitakan oleh Titus memang benar, yaitu tentang kebenaran, dan tidak ada satu kata pun yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian, diharapkan Titus akan menjadi teladan, bukan hanya ke dalam, yaitu kepada jemaat yang dilayani, tetapi juga keluar, yaitu kepada orang-orang luar yang belum mengenal pribadi Kristus Yesus. Karena seringkali gereja dan orang-orang percaya hanya berfokus untuk menjadi teladan bagi jemaat, yaitu bagi kalangannya sendiri. Tetapi lupa bahwa di kehidupan di luar gereja, orang percaya pun perlu menjadi teladan dalam kehidupannya, yaitu dalam lingkungan masyarakatnya di mana dia tinggal. Bagaimana mungkin orang yang belum mengenal Kristus mau percaya kepada Kristus ketika mereka melihat bahwa orang-orang yang mengaku orang Kristen justru hidupnya tidak benar? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Kristus ketika orang-orang Kristen justru menjadi preman, menjadi koruptor, menjadi bandar narkoba, bahkan perbuatan-perbuatan jahat lainnya? Tentunya hal ini akan menjadi celah bagi lawan-lawan kita yang akan mengatakan bahwa orang Kristen pun justru lebih buruk keadaannya daripada orang non-Kristen. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-8b. Memang sulit untuk menjadi teladan dan berdampak secara besar bagi lingkungan kita. Tetapi marilah masing-masing kita mulai dari apa yang Tuhan percayakan, belajar menjadi teladan baik di dalam dan di luar jemaat. Dalam jemaat, belajar dari hal-hal kecil yang Tuhan percayakan bagi kita. Jika kita telah melayani, mari kita melayani dengan benar, datang tepat waktu dan mempersiapkan diri. Demikian juga dalam kehidupan kita di luar jemaat. Mungkin di keluarga kita masih ada anggota keluarga kita yang belum percaya, atau mungkin di sekolah, di kantor, di lingkungan tetangga kita juga ada orang-orang yang belum percaya. Mari kita menjadi teladan dalam perkataan dan tingkah laku kita,
sehingga orang lain yang melihat kita juga melihat kasih Allah ada di dalam diri kita. So, teman-teman, mari kita lakukan hal tersebut, yaitu menjadi teladan dalam berbuat baik. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur terima kasih untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan yang menolong kami, mampukan kami, untuk kami dapat menjadi teladan di dalam berbuat baik. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas. Jadi teladan dalam berbuat baik. Horas.